Om Swastiastu. Halo sahabat mahasiswa semuanya, tentunya khususnya ya sahabat bahasa dan sastra dimanapun Anda berada. Oke, untuk mahasiswa yang saya ajar di kelas filsafat dan juga yoga kesehatan, ini saya akan membagikan penjelasan terkait proyek UAS yang harus Anda kerjakan. Ya, kurun waktu yang saya berikan itu adalah selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu dan pengumpulannya itu adalah tepat di awal minggu di bulan Juni ya, di tahun 2023. Nah, jadi Anda punya waktu selama 1 bulan kurang lebih ya untuk dapat mengerjakan proyek ini. Nah, yang Anda kumpulkan nanti adalah hard copy. Hard copy dalam arti ini adalah proyek individu, tidak ada proyek kelompok seperti itu. Dan juga soft file atau soft copy berupa PDF atau JPEG yang nanti bisa Anda kumpulkan dan saya nanti buatkan wadah atau rumahnya untuk Anda mengumpulkan secara soft copy atau soft file. Untuk hard copy dan soft copy-nya itu sama, tenggat waktunya itu di minggu pertama bulan Juni. Nah, apa saja proyek UAS untuk Anda dapat ini ya, lulus dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, itu tentu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita pelajari selama ini terkait kata, diksi, kalimat, dan juga tata bahasa tentunya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih seperti itu. Jadi silahkan berkreativitas seluas-luasnya gitu ya. Tentu luas-luasnya itu pun juga ada batasan-batasan yang sudah Anda pahami sebagai seorang mahasiswa seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah original karya Anda gitu ya. Walaupun Anda misalnya tidak bisa desain seperti itu, Anda meniru atau memodifikasi desain orang, itu tolong juga bagaimana tanggung jawab akademik Anda juga disisipkanlah di sana seperti itu ya. Bagaimana originalitas dan juga kejujuran dalam berkarya itu menjadi penilaian utama, karakter juga ya. Jadi selama berproses Anda di dalam kelas itu juga tidak luput dari penilaian akhir. Dan semua mahasiswa wajib untuk mengikuti proyek UAS ini sebagai jaminan bahwa nanti keluar nilai UAS-nya. Jadi nanti saya akan menjelaskan, jika ada yang masih bingung atau ragu silahkan bisa ditanyakan lewat Korti dengan Japri di WhatsApp saya. Ya, baik. Ada beberapa pilihan yang saya tawarkan kepada mahasiswa. Yang pertama itu adalah mahasiswa membuat meme, ya, meme terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya pernah membuatnya bersama mahasiswa juga. Nah, ini dalam bentuk hard copy-nya ya. Jadi tugas meme bahasa Indonesia. Jadi ini dibuat oleh masing-masing individu ya. Jadi tugas ini dibuat oleh masing-masing individu. Jadi di meme ini nanti Anda berisikan meme-meme terkait pembelajaran bahasa Indonesia, atau kata, diksi, tata tulis dan lain sebagainya itu silahkan. Mau yang bernada satir, bernada menginformasikan seperti itu ya, bernada humoris juga boleh di sana ya, bernada juk juga bisa ya. Nah, kriteria meme kan Anda sudah tahu bahwa di sana ada narasi, ada ilustrasi, dan juga ada sesuatu yang memang kontekstual dalam pembahasannya seperti itu ya. Misalnya di dalam meme ini ada satu, nah ini ya, ini jika Anda bisa lihat, ini adalah gambar yang viral ya, masih sampai sekarang tokoh ini juga masih viral. Siapa dia? Ya, Vicky Prasetyo. Ini saya bacakan ya. Nulis klinik. Nah, klinik ini kan Klinik. Nah, dalam tata tulis itu kan salah ya. Klinik itu ditulis tidak dengan E. Nulis klinik ditulis klinik aku gitu ya. Jadi ekspresinya seperti ini. Nah, ini adalah meme. Ya, jadi Anda boleh membuat meme semacam ini gitu ya. Jadi dibuat misalnya meme merubah atau mengubah seperti itu ya. Merubah misalnya dibuat ilustrasinya jadi rubah gitu. Padahal itu tidak baku tapi terus saja
perdengungkan seperti itu, dilisankan, dituliskan seperti itu, merubah. Padahal yang baku itu adalah mengubah seperti itu. Boleh Anda buat meme-nya. Nah, kayak gini juga bisa ya, seperti ini juga bisa. November, November gitu ya. Dan di surat-surat dinas pun masih menggunakan November, bukan November. Nah, itu boleh. Jadi, untuk Anda yang memilih project hard copy dan soft copy berupa meme bahasa Indonesia, meme terkait pembelajaran bahasa Indonesia atau materi bahasa Indonesia, baik diksi, kata, kalimat, dan lain sebagainya yang Anda kreasikan, itu minimal Anda harus membuatnya minimal 20 meme. Jadi biar bisa dijadikan sebagai buku seperti ini. Ya, nah nanti di covernya silahkan Anda buat kreativitas masing-masing ya. Buat covernya diisi nama Anda dan jangan lupa di bawahnya itu diisi diampu oleh nama saya. Ya, jadi dosen pengampu bukan dosen pengempu ya, dosen pengampu nama saya, jangan sampai salah dan itu dituliskan dengan benar seperti itu ya di soft file maupun di hard copy-nya. Jadi meme boleh, itu pilihan yang pertama bagi Anda yang suka mendesain, suka ini ya humor, suka satir seperti itu dipersilahkan untuk menuliskan meme ya. Sekali lagi biar jelas, ini meme-nya boleh ya. Tadi yang Piki Prasetyo itu ya namanya Piki Prasetyo, nah seperti ini ya. Jadi klinik, tulis klinik ya, November ditulis November itu, atau dalam misalnya penulisan titik, koma dan lain sebagainya gitu ya, itu boleh. Itu boleh tergantung kreativitas Anda. Yang penting minimal itu harus ada 20 meme ya. Untuk hard copy-nya silahkan Anda mau cetak seperti apa itu boleh. Yang penting covernya itu ada nama Anda, nama universitas dan juga identitas dosen pengampu ya. Judulnya juga jangan lupa. Oke, itu untuk tawaran yang pertama Anda membuat meme ya. Untuk pilihan yang pertama. Dan pilihan yang kedua, sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf karena ada kendala. Jadi saya coba share screen kembali. Baik, semoga saja masuk di layar Anda ya. Yang selanjutnya, sebentar, yang bisa Anda kerjakan itu adalah membuat komik ya, membuat komik. Nah, ini juga ada hubungannya dengan narasi, kemudian ada juga dengan hubungannya dengan ilustrasi gitu ya, hampir mirip seperti meme tadi. Tetapi meme itu kan bagi Anda yang mungkin ilustrasinya masih sederhana seperti itu, yang penting karya sendiri ya. Sederhana itu masih diperbolehkan untuk membuat meme seperti itu. Nah, tapi kalau Anda punya daya ilustrasi yang mumpuni, Anda boleh membuat komik
bahasa ya. Nah, ini boleh Anda ambil kalimat efektif, kemudian diksi, penggunaan tanda baca, kemudian juga PUBI atau EYD yang tata bahasanya itu masih sering keliru seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan yang mau mengambil komik ya. Nah, ini ada namanya Anda buatkan tokoh ya, buatkan tokoh di dalam komik Anda, misalnya Paul si polisi bahasa, merubah. Nah, ini jadi poinnya ya, katanya menjadi kata merubah ini menjadi poin pembahasan. Nah, di sini Anda boleh desain seperti apa, yang penting jangan terlalu norak gitu ya, yang penting elegan dan mudah dipahami. Nah, itu karena Anda bersifat menginformasikan ya. Nah, di sini misalnya dibuat seperti ini di salin dia pertama, kemudian nah merubah. Jadi di sini ada ilustrasinya rubah jadinya ya. Karena itu kata yang kurang tepat. Yang tepat adalah mengubah seperti itu. Mengubah segalanya ya dia tetap manusia. Nah, seperti ini ya. Untuk komik ini Anda boleh membuatnya dan dikumpul soft copy juga hard copy ya Nak ya. Dan itu sama minimal 20 halaman ya. Jadi boleh Anda ngambil beberapa kata atau kalimat di dalamnya untuk dibuat dalam project komik ini. Oke, saya rasa clear ya. Dan di sini nanti mungkin di kesimpulan, nah di sini kan tidak ada ya di kesimpulan, mungkin boleh dibuat semacam satu kesimpulan bahwa yang tepat adalah mengubah bukan merubah seperti itu ya. Oke, itu pilihan yang kedua, Anda membuat komik, atau pilihan yang selanjutnya itu pilihan yang kedua Anda membuat komik, dan pilihan selanjutnya adalah Anda membuat kamus mini ya, kamus mini. Nah, kamus mini ini seperti ini. Jadi tolong kiblatnya itu adalah KBBI ya. Jadi bisa KBBI ya, untuk searchingnya supaya cepat itu KBBI online ya. Jadi gampang sekali untuk semua narasi-narasinya ada di KBBI online. Misalnya ya, kalau KBBI online itu Anda tinggal ketik KBBI ini ya, KBBI daring ya, KBBI Kemendikbud.go.id, Anda searching. Nah, sekarang Anda tinggal ketik saja Anda pengen cari apa gitu ya, rubah misalnya, atau praktik ya, praktek. Nah, ini kan biasanya dibuat praktek gitu. Nah, ternyata praktek tidak ada. Kita telusuri praktik. Nah, praktik pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori. Ini katanya ya dari KBBI. Nah, bentuk tidak baku adalah praktek. Jadi yang salah adalah praktek. Penulisannya yang benar adalah praktik. Jadi semua merujuk pada KBBI atau semua referensinya adalah KBBI ya. Nanti dituliskan di sini di kamus Anda. Ukuran kamusnya silahkan bisa jangan A4 ya, itu terlalu, namanya kamus mini gitu ya, kamus atau buku saku kata gitu ya. Jadi boleh A5 dibuat ya supaya terlihat bagus gitu, terlihat elegan. Nah, di sini harus rujukannya KBBI. Ya, misalnya yang keliru adalah debit gitu, yang tepat adalah debit. Kenapa? Menurut KBBI debit adalah istilah. Jadi jangan ngawur atau ngarang atau Anda cari di Google gitu ya. Tidak, daripada Anda susah mencari di Google, mending Anda langsung copy di KBBI ini ya. Jadi tinggal copy aja gitu. Jadi itu sudah pasti itu benar gitu ya, Nak ya. Jangan sampai Anda menyalahkan sesuatu yang benar nanti gitu ya. Jadi karena Anda tidak menggunakan referensi yang tepat. Nah, ini silakan desainnya saya serahkan kepada Anda. Yang penting tadi ingat ya, segala cover itu harus diisi nama Anda, kelas, kemudian juga nama dosen pengampu ya, dan diberikan judul seperti itu. Misalnya kamus mini pencerahan bahasa atau kamus mini tahukah kamu gitu boleh ya. Nah, nanti hard copy-nya Anda buat semacam ini ya. Anda buat semacam ini. Oke, saya stop share dulu. Nah, Anda buat semacam ini ya, ini milik suami saya.
Jadi nanti hard copy-nya dibuat seperti kamus gitu ya, kamus atau kalender-kalender berdiri gitu, supaya nanti mudah juga untuk saya gunakan sosialisasi seperti itu. Nah ya, jadi di sini diisi judul, nama universitas, kemudian nama Anda, kelas seperti itu, dan dosen pengampu ya, nama saya. Nah di sini diisi kata-katanya yang ingin dibuat seperti apa, misalnya jenazah dengan Z atau S seperti itu ya. Nah, desainnya itu harus sama ya. Dalam satu buku itu desainnya harus sama. Oke. Jadi supaya terlihat elegan gitu ya. Desainnya simpel-simpel saja, seperti yang sudah saya share screen tadi. Oke. Jadi itu, nah seperti ini ya, desainnya harus sama ya. Boleh Anda buat seperti apa misalnya yang lain gitu. Misalnya ya. Oh ini terlalu sederhana, jangan seperti ini, saya tidak suka ya. Jadi buatlah yang apa, yang nah seperti saya misalnya ya, seperti ini. Nah yang tepat apa gitu ya, akte atau akta seperti itu. Nanti ini di print juga, hard copy dan soft file ya yang saya minta. Dan ini individu, minimal juga 20. Jadi jangan sampai Anda membenarkan kata yang salah dan menyalahkan kata yang benar. Jadi rujukannya harus KBBI ya. Itu untuk 3. Ya, Anda cuma punya pilihan 3 saja, tidak ada lagi. Jadi boleh memilih satu, Anda membahas tentang meme yang terkait dengan materi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Anda membuat komik ya, yang terkait dengan materi bahasa Indonesia, atau yang ketiga Anda membuat kamus mini alternatif yang inovatif dan edukatif terkait juga diksi bahasa Indonesia atau kata lebih tepatnya seperti itu. Jadi semua sama, Anda mengumpulkan hard copy dan soft copy, dan tenggat waktunya adalah Juni, di awal Juni ya, minggu pertama di awal Juni. Nah, covernya itu Anda berisikan judul yang menarik perhatian gitu ya, serupa seperti buku. Kemudian ada nama Anda, ya ini project individu ya, nama Anda, kemudian nama kelas, ada nama universitas, seperti itu, tidak usah fakultas ya, universitas saja, dan ada nama dosen pengampu ya. Nama saya Ninyoman Aisuci Artini ya, jangan sampai salah penulisannya. Nah semoga ini menjadi jelas apa yang sudah saya sampaikan, dan saya tunggu karya-karya terbaik Anda. Jadi setiap orang saya bebaskan untuk berkreasi, jadi tidak mungkin sama gitu ya, sangat tidak mungkin untuk sama dari segi kata-kata, kalimat, desain dan lain sebagainya, itu tidak mungkin sama. Tolong berproses dengan sangat baik, apalagi Anda yang presentasinya ngawur, merasa presentasinya bukan yang terbaik, silahkan jawab tantangan saya supaya nilai Anda juga baik gitu ya. Nah ya, apalagi Anda yang mengecewakan saya di presentasi, tolong di UAS ini supaya bisa membantu seperti itu ya. Dan karya Anda bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu ya, Nak ya. Jika masih ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi Korti, dan Korti bisa japri saya lewat pesan pribadi WhatsApp seperti itu ya. Tetap bertumbuh, tetap bersemangat. Kita sama-sama membuat proyek UAS ini untuk bertumbuh dalam literasi tata bahasa, tata kalimat, dan tata kata yang lebih baik di tataran bahasa Indonesia. Dan sebenarnya dengan proyek UAS ini Anda bisa mendukung sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dalam tataran tahu di mana Anda berkomunikasi dengan siapa, di mana gitu ya, dan benar berdasarkan tata kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Ya, selamat bertumbuh mahasiswa, selamat berkreasi, dan saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.